Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Nova Ardina Injani dan rekan-rekan saya Deru Pratama, Nabila Saida Zara, dan Jaya Pratama dari kelompok 2B dari kelas PSTIB. Di sini kami akan mempresentasikan proses yang telah kami lakukan di minggu keempat. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kendala dan proses yang telah kami lakukan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kendala yang kami hadapi di waktu kami penyusunan proyeknya di minggu ketiga, minggu keempat. Pertama, waktu kami sudah menginstal Laravel, untuk respon pada Laravelnya itu berat, sehingga kami masih kesulitan dalam memanajemen proyek, dan waktu di-refresh itu sangat berat dan membutuhkan waktu yang lama untuk tiap load filenya. Lalu masih kurangnya juga skill kami dalam pembangunan proyek website yang proper dengan menggunakan Laravel, sehingga pembagian tugas-tugasnya jadi lebih tidak teratur. Jadi untuk itu kami menemukan solusi yang mana kami membuat websitenya dengan menggunakan PHP natif. Dan beberapa proyeknya emang sudah lebih teratur. Lalu saya akan menjelaskan progres yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kami sudah menyelesaikan SKPL sebesar 90%, kurang mockupnya saja. Lalu kami juga sudah mengintegrasikan landing dan juga admin dashboard pada PHP natifnya. Lalu kami juga sudah membuat database dengan SQLite dan membuat produk di landing berdasarkan isi dari database. Jadi produk-produk berupa ikan itu sudah terintegrasi dengan database-nya. Lalu kami juga sudah membuat CRUD pada halaman admin dan membuat fitur login dan logout. Oke, begitu saja progres kami minggu ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, yang selanjutnya kami akan menjelaskan SKPL yang telah kami susun, dimulai dari bab satu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Nova. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penulisan dokumen. Jadi, dokumen spesifik spesifik kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini disusun sebagai fondasi utama dalam perancangan sistem manajemen KI Goldfish. Jadi, sebuah website yang berfungsi untuk mendukung pengolahan transaksi serta manajemen operasional bagi admin. Dokumen ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan sistem, batasan, dan fungsionalitas yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara bagus. Oke, jadi selanjutnya ada lingkup masalahnya itu, jadi kan masalah di Kiai Goldfish itu untuk menyelesaikan apa namanya masih menggunakan misalkan stok ikannya masih manual. Jadi sistem ini akan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan juga mengoptimalkan agar menjadi lebih bagus lagi. Next. Oke, di sini ada definisi istilah dan lain-lain. Dan juga saya langsung ke deskripsi umum dokumen ini. Jadi dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengembangan sistem manajemen Kiai Goldfish Lampung sebagai platform digital untuk pengolahan data stok ikan, koki, serta layanan pembelian secara online. Jadi itu semuanya itu sudah mencakup database, diagram use case, sequence, class diagram, dan activity diagram untuk menggambarkan teknis keseluruhan project yang akan kami buat. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, lanjut kita ke bab 2, di mana di bab 2 ini terdapat deskripsi umum sistem, di mana sistem manajemen Kia Goldfish Lampung ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan data ikan koki dan data penjualan di usaha Kia Goldfish Lampung. Nah, sistem ini sendiri menyediakan fitur untuk mencatat, mengelola, dan menampilkan data ikan koki yang Nah, lalu karakteristik pengguna di sini kita mempunyai dua jenis pengguna, yaitu ada admin dan user, di mana admin ini tugasnya dapat mengelola data ikan dan data penjualan serta meriwayat penjualan. Lalu ada si user, di mana user ini dapat melihat informasi ikan yang tersedia serta melakukan pencarian di Twitter dan lalu untuk hak aksesnya, untuk admin itu bisa untuk admin itu bisa login, kelola data ikan, kelola data penjualan, lihat riwayat penjualan dan logout. Lalu untuk user sendiri dia bisa lihat data ikan, cari data ikan dan memfilter data ikan, tapi tidak bisa mengubah data ikan.
Lalu untuk batasannya, sistem ini hanya dapat digunakan melalui website atau web browser. Pengguna admin itu wajib login. Terus pengguna user itu tidak perlu login karena dia hanya dapat melihat dan mencari data ikan, lalu sistem itu tidak didukung otomatis karena hanya mencatat data penjualan oleh admin. Lalu pencatatannya itu tidak termasuk pencatatan kondisi kolam, dia hanya fokus pada data ikan dan penjualan. Lalu sistem ini tuh memerlukan koneksi internet untuk menjalankan fitur berbasis web. Nah, lalu untuk link operasinya di sini kami menggunakan sistem operasinya itu server sistem operasinya itu menggunakan Linux, lalu bahasa pemrogramannya itu PHP, frameworknya itu native PHP, front-end-nya HTML, CSS, dan JavaScript. Database kita menggunakan SQLite dan web servernya kita menggunakan Apache. Lalu lanjut ke bab 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan software development lifecycle, yang mana pada pengembangannya kami menggunakan model SDLC Agile, yaitu perubahan waktu dia nge-sprint perubahan, dia bisa berulang ke perubahan sebelumnya. Yang mana metode ini dipilih karena sangat sesuai untuk proyek kebutuhannya. Kebutuhan fiturnya dapat berubah seiring waktu, seperti penyesuaian katalog, perbaikan proses manajemen stok, atau penambahan modul baru berdasarkan kondisi operasional di lapangan. Nah, proses pertamanya dimulai dengan menyusun kebutuhan sistemnya, yang mana kebutuhan sistem ini dirancang berdasarkan masukan dari pemilik usaha. Pada tahap ini, seluruh fitur utama sistem seperti pengelolaan data ikan dan manajemen stok, pencatatan penjualan, ini akan didaftarkan ke kebutuhan sistem. Lalu dilanjutkan dengan kedua, yaitu pembuatan planning untuk menentukan fitur mana aja yang benar-benar akan dikembangkan. Nah, pada tahap ini juga kita akan membuat struktur database serta model CRUD untuk data ikan dan lainnya. Lalu pada tahap selanjutnya akan masuk ke implementasi, yang mana fitur-fitur yang sudah di planning tadi udah dipikirkan akan diterapkan untuk nantinya bakal ada fitur-fitur seperti upload gambar, manajemen stok, dan tampilan katalog ikan. Nah, di akhir nanti bakal dilakukan sprint review untuk menunjukkan hasil pengembangan kepada pemilik usaha. Nah, melalui tahap ini, pemilik dapat langsung memberikan masukan terkait tampilan atau alat penggunaannya, ataupun fungsi-fungsi yang dirasa kurang tepat. Nanti feedback-nya bakal akan menjadi dasar penyempurnaan pada sprint berikutnya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya memasuki bab keempat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini terdapat kebutuhan antarmuka eksternal, di mana terdapat antarmuka pemakai. Antarmuka Kiai Goldfish dibuat sederhana dan informatif, menampilkan katalog ikan koki lengkap dengan foto, harga, dan stok. Setiap produk memiliki halaman detail serta tombol beli via WhatsApp. Pengguna dapat mencari dan memfilter ikan sesuai kebutuhan. Kemudian di antarmuka perangkat keras, Kiai Goldfish dapat diakses melalui komputer, laptop, tablet, dan smartphone dengan mouse, keyboard, atau layar sentuh. Admin dapat mengunggah foto ikan menggunakan kamera perangkat dan memilih file dari penyimpanan internal, sementara server menyimpan seluruh data katalog. Koneksi internet diperlukan untuk foto, stok, dan komunikasi WhatsApp. Kemudian di antarmuka perangkat lunak, sistem berjalan menggunakan browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge. Dari sisi server, menggunakan PHP, MySQL, dan Apache, sementara tampilan antarmuka dengan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Website terhubung ke WhatsApp melalui link, dan admin dapat mengolah data langsung dari browser tanpa aplikasi tambahan. Kemudian antarmuka komunikasi. Komunikasi berlangsung melalui protokol HTTP atau HTTPS, di mana browser mengirim request dan server memberi respon berupa halaman atau data katalog. Integrasi WhatsApp menggunakan URL untuk membuka WhatsApp web atau aplikasi. Selanjutnya, terdapat kebutuhan fungsional dari login, kelola data penjualan, kelola data ikan, lihat riwayat penjualan, logout, lihat data ikan, cari data ikan, dan filter data ikan, yang dimana terdapat ID dan penjelasannya. Selanjutnya,
Terdapat diagram use case dengan admin dan user, lalu terdapat sequence diagram dari masing-masing use case seperti login dan sebagainya. Kemudian terdapat kelas diagram, terdapat 5. Kemudian terdapat activity diagram dari masing-masing use case. Dan terdapat kebutuhan non-fungsional dari parameter seperti availability, usability, performance, security, maintainability, compatibility, stability, reliability, backup dan recovery, portability dengan ID dan penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terdapat session, di mana session start ini itu digunakan agar setiap halaman dari page yang telah kita buat itu bisa terotomatisasi menggunakan session karena semuanya itu akan di-require ke function koneksi PHP ini. Lalu di sini ada di mana diri ini digunakan untuk mengakses atau setiap akses variabel DB itu agar database-nya itu nggak terbuat di direktori tersebut. Lalu terdapat Pragma, di mana Pragma ini berguna untuk mengaktifkan fitur forage key. Lalu di sini saya juga telah membuat tabel admin, lalu terdapat tabel jenis ikan, lalu ada tabel ikan, kemudian ada tabel penjualan. Nah, kemudian selanjutnya di sini kami juga telah membuat halaman cek tabel di mana pada koneksi PHP tadi kami belum mempunyai UI-nya sehingga kami membuat fitur cek tabel ini agar kami dapat melihat struktur dari database yang kami buat. Di sini terdapat tabel admin, lalu ada tabel jenis ikan, lalu ada tabel ikan, tabel penjualan, dan tabel gambar dan juga tabel sub penjualan, di mana database ini nanti sudah terintegrasi pada data ikan yang ada di landing page. Baiknya akan saya serahkan penjelasan berikutnya pada rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan landing page yang udah kami buat. Oke, tolong di-scroll ke bawah. Oke, ini adalah landing page yang udah dibuat pada progres minggu ketiga dan perubahan pada landing page yang ada adalah pada produk. Kita tolong tampilkan di produknya. Nah, nah untuk tiap-tiap produk ini udah terintegrasi ke database seperti yang dibilang Nova sebelumnya. Yang mana untuk data-datanya benar-benar dari database. Jadi benar udah mengambil data dari database dan tidak kembali. Cuman untuk foto memang belum ditambahkan, masih dalam tahap pengembangan. Oke, lanjut sekarang masuk ke codingannya. Oke, tolong masuk ke landing bagian index.php. Di bagian agak bawah itu bagian admin. Bagian indeks, tolong index.php. Nah, di sini index.php bakal merequire function yang tadi Nova sudah buat ya, koneksi database tadi. Nah, yang mana di sini bakal menjadi halaman statisnya dan isi kontennya. Halaman statisnya itu berupa navbar dan footer, yang mana pasti tidak akan berubah untuk tiap isi filenya. Tetapi untuk isi kontennya seperti halaman beranda lalu halaman produk akan dibuat dinamis. Tolong di scroll ke bawah lagi. Nah, stop di bagian PHP tadi. Stop di atas.
Nah, di sini kami membuat oke di sini. Nah, di sini bakal mengambil data dari URL halaman yang sedang dimasukin dan ketika URL-nya didapat bakal di-require halamannya sehingga bisa ditampilkan. Oke, selanjutnya masuk ke halaman websitenya lagi. Oke, baik. Bakal lanjutkan ke halaman website di admin. Coba tolong ditampilkan. Oke, di sini bakal dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tampilan admin. Jadi di sini admin akan memasukkan username dan juga password untuk masuk ke halaman dashboard. Sekarang boleh coba buka codingnya di codingnya. Di- Ya, Oke, jadi di sini terdapat codingan untuk login admin, yaitu kan sistem akan meng-require yaitu ke masuk ke database koneksi.php. Setelah itu admin akan memasukkan username dan password yang diambil dari database. Setelah itu, jika passwordnya dan username-nya itu valid atau verify, maka dia akan mendapatkan session admin dan dia akan diarahkan ke location titik-titik slash admin, yaitu ke dashboard admin. Jika salah, maka dia akan muncul password salah dan dia akan tetap di login.php ini sampai eh, akan mendapatkan session untuk lanjut ke halaman dashboard. Sekarang boleh dipraktekin untuk adminnya dimasukin. Nah, ini jadi jika admin username dan passwordnya sudah cocok, maka dia akan mendapatkan session dan juga dia dapat mengolah hak akses admin seperti dia dapat mengolah jenis ikan, data ikan, penjualan, rating dan juga terdapat opt-out. Oke, boleh sekarang dijelasin dibuka di logout, codingan logout. Oke, jadi semisal admin ingin logout, maka session yang dia dapat dalam kelola admin, maka session tersebut akan hilang dan juga setelah itu dia akan ke login PHP jika ingin masuk kembali ke dashboard admin. Oke, setelah itu saya kembalikan ke moderator. baik. Selanjutnya untuk tampilan dashboard admin akan dijelaskan saya. Oke, baik. Sekarang buka halaman tampilan website. Nah, di sini ada halaman beranda, merupakan halaman utama pada admin, yang mana nanti data-data ini bakal disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari mungkin bisa dimasukkan jumlah ikan yang tersedia atau jumlah data penjualan transaksi sekarang, lalu ada statistik yang mungkin bisa ditambahkan nantinya. Oke, sekarang bisa masuk ke jenis ikan, tampilannya, tampilannya. Nah, di sini adalah tampilan jenis ikan berupa uh, hasil datanya, berupa data-data yang ada di database. Mana data ini bisa kita tambahkan. Tolong coba tambahkan datanya. Nah, ketika datanya ditambahkan, maka dia bakal menambahkan data baru di data paling bawah. Lalu data juga bisa diubah. Nah, nanti di modelnya bakal muncul datanya. Nah, di sini adalah tampilan jenis ikan. Berupa data-data yang ada di database. Mana datanya ini bisa kita tambahkan. Tolong coba tambahkan datanya. Nah, ketika datanya ditambahkan, maka dia bakal menambahkan data baru di data paling bawah. Lalu data juga bisa diubah. Nanti di modelnya bakal muncul datanya.
Oke. Nah, datanya bakal berubah juga. Dan datanya juga bisa dihapus. Tolong dihapus. Nah, ketika dihapus, datanya berhasil terhapus. Sekarang kita coba masuk ke bagian codingannya. Oke, pertama-tama mohon masuk ke koneksi PHP dulu. Oke, di bagian agak bawah terdapat function query. Nah, oke, cukup di query. Oke, di query ini merupakan function yang digunakan untuk membuat pemanggilan data pemanggilan data query seperti select select dari tabel tertentu menjadi lebih mudah. Sehingga ketika kita memasukkan query, terus perintah selectnya apa, maka nanti bakal dikembalikan berupa data dalam bentuk array. Nanti untuk pembuatan pemanggilan data-datanya bakal dilakukan seperti itu untuk tiap-tiap page-nya. Oke, sekarang kembali lagi ke jenis underscore daftar titik PHP. Oke, di bagian jenis underscore daftar di PHP di bagian paling atas. Nah, di sini bakal ada logika untuk paling atas. Nah, ada logika untuk penambahan data menggunakan prepared statement. Lalu di bawahnya juga ada logika untuk ubah jenis ikan. Tolong di scroll. Nah, di sini ada juga ada logika untuk ubah jenis ikan. Oke, sekarang masuk ke bagian bawahnya lagi. Nah, di sini ada kelas atas-atas tadi. Nah, di sini ada beberapa data-data untuk dipanggil berupa data jenis ikannya, lalu button untuk mengarahkan ke ubah dan juga ke hapus, yang mana kalau buat ke ubah bakal menggunakan JS untuk menampilkan datanya. Oke, sekarang ke bawah. Nah, di sini adalah model yang untuk digunakan untuk menambahkan jenis ikan, berupa form dan juga ada metodenya juga. Yang nanti kalau misalnya kita mencet submit, bakal diarahkan ke tambah ikan. Oke, sekarang ke bawah lagi. Oke, sekarang masuk lagi ke halaman Chrome-nya. Oke, sekarang masuk ke data ikan. Nah, data ikan sama seperti sebelumnya, tetapi bedanya adalah ini belum diintegrasikan ke tambah data ikan dan ubah data ikan, karena gambar belum diintegrasikan. Tetapi fitur gambar sudah dibuat oleh rekan saya, yang mana prototipenya sudah dibuat dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bagian form upload gambar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Di sini terdapat form upload gambar, di mana jika gambar berhasil diupload, akan menampilkan upload berhasil dan nama filenya, kemudian menampilkan previewnya. Kemudian untuk kodenya, di form gambar yang di admin, ketika pengguna memilih gambar, browser mengirim file ke server melalui variabel files gambar yang ada di file form upload PHP, yang awalnya hanya menyimpan di folder temporary PHP. File sementara ini lalu diproses oleh upload gambar yang ada di koneksi PHP. File sementara diproses oleh upload gambar, kemudian divalidasi dan dipindahkan ke folder aset image sebagai lokasi penyimpanan permanen. Hasilnya, halaman menampilkan gambar. Jika file yang diupload kosong, dia akan menampilkan please select a file. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparannya. Yang terakhir, kami akan menunjukkan dokumentasi yang telah kami lakukan ketika kami telah mengerjakan job desk yang telah kami punyai. Di sini yang pertama ada Jaya pertama menyelesaikan SKPL bab 1, lalu Nova menyelesaikan bab 2, lalu Deru bab 3, dan Nabila di bab 4. Lalu di sini ada Deru menyelesaikan data ikan, lalu dia juga telah memperbaiki kendala yang telah kami selesaikan. Lalu di sini ada Nova, dia membuat database. Di sini ada Jaya membuat login admin dan logout. Lalu di sini ada Zara, Nabila Zara membuat form upload. Baik, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.